Ya, sekarang yang ketiga kita ngobrol sama Mas Jarot ya. Ya. Mas Jarot di DLN juga sebagai? Sementara ini ditarik ke pusat sekretaris ataupun sekjen, Bu. Sekretaris. Di sini tergabung di RPBI kurang lebih hampir sama-sama Mas Yoyo. Dan kemarin saya di DLN itu cuma ada usulan ke Pak Ketum, Pak Eko Yuwono, itu bagaimana cara anggota kita tuh bekerja merasa nyaman bila terjadi risiko. Dan akhirnya Pak Eko Yuwono, Pak Ketum bertemu dengan RBPI dan akhirnya kita mendapatkan BPJS. Nah, BPJS salah satu. Ya, salah satunya seperti itu. Terus ada payung hukum yang kemarin kita sempat ikut Ibu online hukum tenaga kerjaan. Dari situ-situlah saya lebih mengerti, lebih paham untuk ke depan kita sebagai karyawan ataupun mitra kerja. Karena apa? Selama ini kalau saya amati, Bu, ya di komunitas bila kita ada anggota terjadi resiko, dulu kan nggak mungkin ada santunan untuk bisa membiayai kehidupan yang keluarga yang kita tinggalkan. Nah, dari situlah ide-ide saya itu seperti BPJS ini akhirnya terjawab. Pada akhirnya saya juga yang harus bertanggung jawab untuk sosialisasi ke teman-teman semua. Sekaligus yang mengerjakan. Betul, seperti itu. Alhamdulillah dengan adanya BPI, walaupun saya dari perusahaan ada BPJS yang penerima upah, tapi saya tidak puas. Saya asuransi pun juga punya, tapi saya nggak mungkin lah mau meninggalkan keluarga yang saya cinta itu warisan. Tapi kalau ada seperti santunan seperti itu bisa untuk menunjang ke depan keluarga saya. Ya. Saya juga terima kasih banyak-banyak, Bu, kepada RBPI, Bu Ika yang selama ini udah membimbing saya sampai bisa seperti ini. Sama-sama, Mas. Makasih juga buat dukungannya ke RBPI. Jadi sebetulnya kalau kita bicara nyaman ya, karena beberapa video obrolan teman-teman juga yang seliweran di media sosial itu tentang nyaman bekerjanya sopir tuh gimana sih, ya kan? Pertama, sopir bisa nyaman kalau keluarga yang di rumah juga tenang dan nyaman. Caranya gimana? Ya dengan BPJS tadi, ya kan? Kalau terjadi resiko atau apa, sudah ada biaya yang mengcover, sehingga buat dirinya sendiri terbantu, buat keluarga di rumah juga jadi nggak pusing gitu ya. Jadi ketika ada resiko terjadi, tidak ada kepusingan baru, tidak ada masalah baru gitu ya. Itu. Terus nyaman berikutnya apa? Nyaman ketika hubungan kerja antara sopir dengan si pemberi kerja atau pengusaha atau si pemilik barang itu hubungannya baik. Hubungan yang baik itu gimana sih? Hubungan yang ideal di dunia tenaga kerja kita adalah memang jika hubungan itu didasarkan pada undang-undang yang ada gitu, sehingga hubungan kerjanya menjadi sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan di Indonesia. Kenyataannya di Indonesia untuk sopir hubungan kerjanya itu memang masih abu-abu ya. Sopir itu kalau kita kaji, sopir itu harusnya masuknya ke kategori pekerja formal. Kenapa? Jam kerjanya jam kerja karyawan loh, rutin dikerjakan setiap hari ya kan, bahkan jam kerjanya itu melewati batas karyawan yang pada umumnya. Jadi melakukan pekerjaannya secara aturan pekerja formal, sialnya diperlakukannya seperti pekerja informal yang nggak ada harganya, ya gitu kan. Nah ini yang sedang kita perjuangkan juga di RBPI. Bagaimana mentreatment atau memperlakukan sopir-sopir yang mereka bekerjanya itu layaknya karyawan, bahkan di atas karyawan kalau saya lihat jam kerja apa segala macam, jam istirahat, tetapi diupah di bawah, seminim mungkin, semurah mungkin gitu kan. Nah itu sedang kita kerjakan juga. Bagaimana pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ya, karena kalau ini di bawah Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa memberikan batasan-batasan kelayakan terhadap hubungan kerja antara sopir dengan si pemberi kerja. Itu sedang kita perjuangkan. Nah yang berikutnya, nyaman berikutnya adalah jika sopir melakukan pekerjaan dari tempat dia berangkat sampai itu dia tidak mengalami hal yang aneh-aneh.
gitu ya. Hal yang aneh-aneh itu apa sih? Ya itu begal, premanisme, pungli segala macam. Kalau ada trouble perusahaan tanggung jawab, kalau ada trouble dia pegang dana lebihan apa segala macam. Nah, untuk yang ini memang agak sulit gitu ya, karena berhubungan dengan banyak pihak. Kita harus bicara dengan kepolisian, kita harus mediasi dengan ormas-ormas di beberapa wilayah gitu. Nah. Ini memang PR besar kalau untuk yang pungli, premanisme, keamanan di jalan, karena tidak melibatkan satu pihak aja. Nah, itu harus butuh waktu panjang, tetapi kita mengupayakan. Tetapi poin yang pertama tadi sama poin yang kedua tadi, insya Allah lebih mudah kita kerjakan ya, karena hanya berhubungan dengan satu atau dua instansi saja. Jadi kalau untuk nyaman dan amannya sopir ya 3 itu tadi gitu. Sisanya adalah saya berharap bahwa kedepannya teman-teman pengemudi punya value gitu ya, punya value itu punya nilai, sehingga harganya kalian itu tinggi di dalam negeri. Nah, untuk punya harga yang tinggi itu harus ada pemberdayaan SDM gitu ya, sehingga kalian tidak diasingkan lagi, bahwa pekerjaan pengemudi itu bukan hanya sekedar menyopir. Ya kan? Dan menyopir itu bukan hanya sekedar ya, tetapi feeling harus bagus, badan harus sehat, pikiran harus tenang secara psikologis, ya kan? Emosi harus stabil, sehingga enggak sembarangan loh jadi sopir. Nah, butuh ada pengujian apa segala macam. Makanya kalau udah sampai di level itu, saya harap pengusaha-pengusaha, pemerintah juga jadi memberikan nilai yang lebih baik, yang lebih tinggi lagi. Itu fungsi pemberdayaan sebetulnya. Jadi bukan hanya sekedar bikin maju mundur mobil, ya kan, tapi gimana insting berjam-jam bawa mobil kamunya nyaman. Kalau kitanya udah pikiran mikir di rumah istri makan apa, anak belum bayaran, ya kan, perut aku lapar, aku belum ngopi, belum ngerokok, gimana nyaman bawa mobilnya gitu kan. Terus nanti di titik kilometer sekian siap-siap ada kawalan, terus nanti belok sedikit ada PJR, kan ini stres gitu kan. Nah, artinya kemampuan seorang pengemudi itu tidak dituntut hanya gimana supaya kamu bisa ngegas dan ngerem, ya kan, lebih luas lagi. Ya kan, ketemu polisi gimana nih cara ngomongnya, ya kan, harus dituntut untuk bisa acting. Sebenarnya pengemudi itu jago acting, ya kan, jago memanipulasi ekspresi gitu ya, karakter kayak gitu. Nah, itu sebetulnya menarik sekali sebetulnya mengupas kehidupan pengemudi ya. Iya. Apalagi ketika mobil lagi trouble gitu, pasti kan ada yang mandiri, ada yang manja. Kalau yang manja dikit-dikit minta bantuan, telepon gimana nih? Itu ya kan. Jadi harus punya sampingan keahlian ya, keterampilan keahlian. Setidak-tidaknya kalau tiba-tiba mogok ya kan, apa nih pertolongan pertama, kasih air kah atau apa segala macam. Jadi nggak segampang itu loh jadi sopir gitu ya. Nah, sayangnya saat ini memang untuk jadi sopir di Indonesia itu masih gampang. Apalagi perusahaan-perusahaan yang cuma pengen bayar murah ya kan. Lo bisa bawa truk nggak? Modal berani doang nih. Berani nggak lo bawa truk dari Jakarta sampai Surabaya? Berani bos, bawa. Nah, di bawah umur belum, pengalaman belum cukup udah. Tapi berani, oke, gitu kan? Bayar segini ya kan? Nanti ada bonus lah, rokok 2 bungkus, udah seneng kan? Kadang pengemudi sendiri yang memberikan nilai yang kurang baik buat dirinya gitu. Ada 2 sisi berarti Bu ya. Dari kenapa? Perusahaan sama pelaku sopirnya sendiri. Pelaku sopirnya sendiri, ya. Jadi saya amati, mobil-mobil besar seperti dam tronton itu pengemudinya itu masih di bawah umur banyak ya, banyak di bawah 25 udah bawa mobil besar. Iya, dan pengusaha itu jadi memanfaatkan. Kenapa? Karena anak-anak di bawah umur itu mereka bawa mobil besar itu seperti suatu lebih kebanggaan. kerasa bangga, bukan karena mereka butuh pekerjaan itu untuk nafkah dan sebagainya gitu kan. Tapi kebanggaan. Lebih ke kebanggaan. Gila, gue keren banget ya. Gue semudah gengsi. ini. Aku udah bawa armada besar sekali misalnya kan kayak gitu. Nah, itu jadi dimanfaatin tuh rasa-rasa kayak gitu oleh pengusaha kan. Bu, ini ada 2 pertanyaan. Apa tuh? Ini ya agak penting juga, agak penting. Yang pertama itu masalah isu yang udah beredar. Apa tuh? Kalau mobil tua, karena di Jakarta itu digerakkan uji emisi. Iya.
Ini dari Bu Inces, aduh, mana sih Saya tahu, itu? Mbak Inces. Mbak Inces. Nah, itu dapat info dari Mbak Inces itu masalah mobil tua kalau masuk Jakarta itu bakalnya tidak bisa karena uji emisi. Ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana sih cara kita itu menghadapi petugas di jalan, petugas seperti LLD, PJR. Kalau kita itu di posisi kita itu memang benar. Nah, bagaimana cara menghadapi petugas yang seperti itu di jalan? Dua ya? Ya, dua sebenarnya. itu. Ya, kalau untuk itu memang benar karena saat ini atmosfer atau udara di Jakarta itu memang sedang buruk ya. Ya. Sehingga pemerintah itu ya paling gampang itu adalah menyalahkan masyarakat dan menekan masyarakat. Itu cara paling gampang pemerintah nyari solusi dari masalah sih. Karena pemerintah nggak mau disalahin kan. Jadi itu memang sedang direncanakan seperti itu. Entah nantinya akan dijalankan atau tidak belum tahu. Tetapi isunya memang cukup kuat. Artinya memang mungkin kendaraan yang tua itu sebaiknya tidak digunakan lagi. Tetapi di sisi lain kita kan bertanya-tanya ya, untuk bisa mengganti armada lama dengan armada baru itu kan butuh biaya yang besar. Biaya yang besar gitu. Kalau pemerintah mau kasih pinjaman ya tanpa angsuran ya, kita kan dengan senang hati mengganti mobil tua kita. Mungkin. Soalnya gini loh ya, ini bapak pemerintah, kalau kita itu buat nggeser armada lama dengan armada baru itu susahnya minta ampun. Kalau pemerintah kan enak ya kan, tinggal main proyek, ambil kutip proyek ini enak gitu kan. Kalau rakyat itu nggak ada proyeknya Pak, ya kan, kita susah mau ngutip dari mana gitu ya, buat makan aja, buat ongkosan aja minim. Kalau umumnya itu orang. Jadi gini maksud saya, ini salah satu saya juga agak marah gitu ya. Oke, fine, untuk pengguna pribadi, mobil pribadinya oke lah bisa digeser antara armada lama dengan armada baru. Mungkin pemerintah bisa gini, programnya, oke, tukarkan armada lamamu dengan armada baru dengan potongan sekian. Jadi pemerintah jadi kayak marketing atau sales mobil baru ya. Nggak apa-apa lah, pemerintah sering jadi sales kok. Sebenarnya sering jadi calo sebenarnya pemerintah itu. Kayak Menteri Pertanian itu kan sebenarnya calo perusahaan pupuk ya. Terus kalau misalnya tapi untuk sopir-sopir yang profesi sopir bawa armada tua apa segala macam, mungkin solusinya sebelum pemerintah bisa kasih solusi yang win-win solution gitu ya, bahwa nggak masuk ke Jakarta, kalian taruh aja armada tua kita rame-rame itu di pinggiran Jakarta, taruh aja di situ. Oh, gitu. Turun ke jalan ya? Ya turun ke jalan gitu aja, taruh aja. Nggak boleh lewat. Mau ganti yang baru nggak sanggup. Sedangkan kita juga bawa barang-barang kepentingannya orang-orang Jakarta. Gitu. Kita taruh aja di situ, dititip. Nanti masalah bongkar apa tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI. Gitu ya, aja. Itu. Mungkin saudara-saudara semua ya, itu mau gimana? Tanggapan dari Bu Ketum yang mengenai kesel juga sama wacana itu. Gitu. Mengenai wacana pemerintah untuk mobil tua tidak boleh masuk di wilayah Jakarta begitu. Iya, kalau untuk yang armada pribadi sih it's okay ya. Karena kalau yang truk-truk ini aduh susah Pak buat yang armada baru itu. Yang kedua kalau petugas kita apapun, menghadapi petugas siapa? PJR. Ya kayak PJR, RLRJ. Ya kita itu di posisi benar. Maksudnya kita itu kayak rambu, kalau di Jakarta kan nggak boleh lajur 3. Kita lajur 1, lajur 2. Tapi kita itu udah di lajur 2 dan kecepatan minimal kan 40 kalau muatan. Itulah itu seringkali kedapatan itu sering tetap salah begitu loh. Jadi kita itu di jalur yang benar tapi tetap disalahkan begitu. Ya, memang sopir itu tempatnya salah Pak Polisi. Jadi apa-apa disalahin terus. Kita udah terbiasa disakiti lah ya. Jadi gini, kalau pesan saya, apapun kalau menghadapi petugas, pertama kuasai ilmunya. Kita nih sebagai sopir kuasai ilmunya sebaik mungkin, sedalam mungkin. Kedua, kalau udah kuasai ilmunya, etikanya harus baik. Jangan karena kamu pakai baju organisasi, pakai baju komunitas juga bahasa tinggi,
apa-apaan ini Pak, baru di stop mobilnya ya kan. Kita rendah hati aja ya kan, soft juga. Namanya petugas polisi, pangkatnya apapun, dia adalah petugas negara. Ya kan, kita harus hormati, kita harus hargai seragamnya dia. Siang Pak, maaf Pak, bisa dijelaskan salah saya di mana gitu kan. Terus kalau kita merasa kita benar, dengar dari sisinya dia. Jangan-jangan ada celah kita salah gitu kan. Tapi kalau setelah kita pelajari, kayaknya aku menguasai ilmunya, dari celah manapun aku nggak salah, hajar. Iya, hajar. Tapi sebelumnya kita hormati dulu ya kan. Bagaimanapun juga bapak-bapak polisi ini kan petugas negara loh. Ya kan, kalau kita sebagai warga negara yang baik menghormati institusi negara harus begitu. Ya jangan kamunya yang duluan songong. Tapi kalau polisinya yang main, polisinya yang aneh-aneh, hajar polisi itunya ya, jangan institusinya. Karena walaupun Polri citranya sedang naik turun, ya kan, tetapi kita masih harus percaya bahwa kepolisian Indonesia akan terus memperbaiki diri, gitu ya, dari hari ke hari. Paling pesan aku itu. Yang terakhir, Mas Jarod? Ini untuk penambahan ini, semua itu kalau saya lihat, saya amati Bu ya, mulai dulu sampai sekarang. Itu yang namanya sopir kalau sudah tua renta, itu kalau nggak mampu pasti kebanyakan ambil ban ya, beras swasta ya semampunya lah. Bagus nih pertanyaannya. Baru kemarin saya meeting soalnya terus. Ada nggak kesejahteraan untuk kita seperti pemodalan untuk kita di masa tua nanti selain dari BPJS Tenagakerjaan? Ya pas banget, kemarin saya habis rapat soal ini juga. Betul ya. Itu yang sering saya pertanyakan tuh memang Bu. Ya, saya memikirkan seperti itu. Ini sebagai materi terakhir, karena sebetulnya saya mau liburan hari ini, udah siang, harus ke pantai, tapi diganggu sama mereka. Padahal enggak sih, saya karena anak-anak itu, padahal aku yang minta. Anak-anak yang nakal. Anak kok. Jadi ini sesi terakhir ya teman-teman. Ya. Saya suka pertanyaannya gini. Lansia di Indonesia adalah lansia yang nasibnya paling menyedihkan di dunia. Salah satu lansia yang menyedihkan. Kenapa? Orang tua di Indonesia itu lebih banyak menjadi beban anaknya. Betul. Karena apa? Jadi anak yang kita sering dengar generasi sandwich gitu ya. Generasi sandwich adalah mereka yang punya beban hidup ngurus anaknya, generasi satu di bawahnya, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan orang tuanya. Gila nggak beban hidupnya berapa? Sedangkan upah dan gaji yang didapat mereka itu cuma kadang mungkin untuk bertahan dirinya sendiri gitu kan. Nah, salah satu penyebab adanya generasi sandwich adalah orang tua di Indonesia yang tidak berdaya. Gitu, tidak berdaya secara materi, secara keterampilan, ya kan? Orang tua di Indonesia kesehatannya itu di 50 ke atas itu udah banyak penyakitnya. Benar. Ya kan? Terus kedua nggak punya tabungan, punya juga utang. Pasti ya kan? Bu, relatif Bahkan itu. saya lihat lansia ASN itu aja utangnya banyak, meninggalkan itu, terus dia mewariskan hutang kepada anaknya. Yang ketiga adalah keterampilan. Nah sekarang kita kerucutkan, kita bahas masalah lansia sopir. Ya, lansia itu tidak mungkin kita biarkan mereka tetap ngaspal. Betul. Stamina, penglihatan, emosi segala macam itu nggak mungkin kita biarkan mereka. Jadi saya memang tidak setuju kalau orang tua itu masih tetap ngaspal. Nah, tetapi sekarang permasalahannya bagaimana kita yang sekarang mempersiapkan diri kita, sopir-sopir yang di usia-usia kita ini, yang masih belia ini, ya kan? Yang masih muda-muda ini, ya kan, untuk gimana caranya saat kita sudah masuk usia lansia nanti, kita masih berdaya. Nah, tadi saya juga sedang protes ke kementerian bahwa anggaran pelatihan tolong jangan dikasih cuma ke pekerja formal, tapi pekerja informal. Ya, BLK komunitas yang ada di kementerian tolong dipersiapkan juga. Jangan cuma kita kalau ke BLK itu apa sih pelatihannya? Las bengkel, ngejahit, gitu aja, hampir tuh. Ya kan sekarang ada 3.500 BLK lah di Indonesia. Gitu. Itu rata-rata itu isinya. Nah, saya berharap pemerintah juga menganggarkan anggaran pelatihan untuk pekerja-pekerja informal, salah satunya adalah sopir. Bikin pelatihan yang masih punya relasi dengan dunia pengemudi. Itu tadi pelatihan apa? Tambal ban, pelatihan kewirausahaan. Iya, yang berhubungan dengan dunia yang dia kuasai gitu kan. Nah, jadi mulai saat ini
mari kita memikirkan masa tua kita, gitu kan? Kita nggak mungkin ngaspal, ya, jaga kesehatan, ya, kesehatan apapun, walaupun sopir itu kan banyak duduk, kalian udah mulailah jalan kaki sehari, apa segala macem, karena bisa kena prostat, apa segala macem, ya kan? Terus sopir itu karena capek, ini poin pertama ya, itu sering minum minum suplemen itu yang warna-warni, ungu apa segala macam, perbanyak minum air putih, itu dari sisi kesehatan. Yang kedua adalah perbanyak olahraga ringan. Yang ketiga, siapkan keterampilan. Ya, siapkan keterampilan adalah setelah saya tidak bisa menyupir atau mengaspal, saya mau ngapain. Tetapi sebaiknya pilih dunia yang masih berhubungan dengan dunia persopiran gitu ya. Terus yang berikutnya adalah poin yang keempat adalah yuk punya tabungan. Ya, tolong dong main-main micatnya dikurangin. Ya, gitu. Kayak yang sing ruang Bu. Ya, terus kedua slotnya ya teman-teman. Slotnya gitu. Coba deh nabung dikit-dikit. Makanya sekarang di RBPI udah mulai ada koperasi, ya kan? Gitu. Jadi ini penting banget karena sekarang 2000 berapa? 2003 akhir. 2023. 7 sampai 15 tahun ke depan orang tua di Indonesia jumlahnya akan bludak. Kita ini akan jadi orang tua. Pasti. Ya kan? Nah, gimana caranya? Kita siap nih di usia tua kita tidak menjadi beban untuk anak-anak kita, ya kan? Kita mandiri, kita masih sehat dan punya sedikit tabungan supaya kita nggak nyusahin orang lain. Nah, makanya di RBPI sekarang udah kesana tuh programnya, mempersiapkan masa tua kita. Nah, untuk masalah permodalan juga nanti bisa dikembangkan lewat koperasi. Gitu kan, tadi masalah kewirausahaan, pelatihannya, anggarannya dari kementerian, terus permodalannya bisa kita akses melalui koperasi. Nanti kan koperasi bermitra dengan pihak-pihak perbankan gitu. Jadi RBPI namanya Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, berharap semuanya berdaya. Ya, pemberdayaan semuanya, sopirnya berdaya, istrinya berdaya, sopirnya di hari tua masih tetap berdaya gitu. Dan di BPJS sendiri sebetulnya ada JHT ya, jaminan hari tua gitu. Itu bisa jadi pegangan juga walaupun kecil jumlahnya. Nah, di koperasi kita juga ada tabungan. Saya berharap kita tidak menjadi orang tua yang akan menjadi beban anak-anak kita. Gitu ya. Oke, siap. Karena sudah siang di Malang, cita-citanya kan pengen ke laut ya. Cita-citanya. Cita-cita tuh standar banget. Ya. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman, sebetulnya obrolannya seru banget dan nggak ada habisnya kalau kita ngupas dunia pengemudi. Karena pengemudi ini kan mainannya lapangan dan ilmu lapangan itu kaya sekali, banyak sekali, besar sekali. Jadi mungkin di lain waktu bisa kita kupas lebih banyak. Menarik banget sih, nggak ada habisnya dan saya selalu semangat sih mendengarkan dan mempelajari dunia pengemudi, semenarik itu gitu ya. Jadi sekali lagi penutup saya untuk teman-teman kemarin pada rewel, Ibu kasih respon apa segala macam soal Hari Pengemudi Asoka. Saya tidak bisa memberikan sikap yang bagaimana-bagaimana, tetapi saya memberikan dukungan dan doa yang terbaik untuk Asoka dan seluruh pengemudi yang saat ini sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Kita akan dukung sebisa mungkin, memberikan doa yang terbaik, memberikan dukungan, support secara psikologis juga, bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia, tetapi saya berharap di setiap perjuangan juga ada perhitungan, segala sesuatunya tetap harus dihitung, harus diukur, harus dibuat mekanisme yang rapi, supaya berkelanjutan perjuangannya. Jadi tidak hanya euforia, hanya FOMO semata, lagi panas, semuanya teriak-teriak, terus hilang, melempem gitu. Jadi perjuangan itu nggak bisa putus-putus ya. Untuk bisa mencapai goal yang besar atau tujuan yang besar itu kalian tuh harus mendingan stepnya kecil-kecil tapi berkelanjutan, berkesinambungan daripada cuma meledak tar kayak kembang api gitu terus redup gitu. Hilang. Gitu ya. Jadi pesan saya itu aja. Terima kasih teman-teman DLN Malang khususnya sudah menerima saya di Malang. Tadinya mau ngumpet-ngumpet, diem-diem tapi nggak bisa. Karena saya juga kayaknya seneng ngerepotin kalian. Maaf sudah merepotkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.